Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Susanti, NIM 23140225, Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dari dosen Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPD, MPD. Materi yang akan saya bawakan, psikologi pendidikan sebagai dasar pengajar. Yang pertama, pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang psikologi. Barlow 1985 mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu dalam pelaksanaan tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Glover dan Roning dalam Eliot 1996 menyatakan bahwa psikologi pendidikan mencakup topik-topik yang berkisar pada perkembangan manusia, perbedaan individual, pengukuran, belajar, motivasi, dan pandangan pendidikan humanistik, baik yang didasarkan pada data empiris maupun teori. Dalam pandangannya, psikologi pendidikan adalah subdisiplin psikologi yang berkaitan dengan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip belajar pengembangan. Yang kedua, pembaharuan kurikulum. Yang ketiga, bagian dan evaluasi bakat dan kemampuan. Yang keempat, sosialisasi proses dan interaksi proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif. Yang kelima, penyelenggaraan pendidikan keguruan. Lanjut, yang kedua, objek psikologi pendidikan. Objek psikologi pendidikan mencakup beberapa hal, antara lain pembawaan, lingkungan fisik dan psikologis, proses perilaku, pengembangan siswa, sifat dan jangkauan pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, mengukur pendidikan, hukum dan teori belajar, transfer belajar, aspek praktis, mengukur pendidikan, kesehatan mental, statistik dasar pendidikan untuk pembentukan karakter atau kepribadian, kurikulum sekolah dasar, kurikulum pendidikan sekolah menengah. Lanjut, yang ketiga, ruang lingkup psikologi pendidikan. Pada dasarnya, psikologi pendidikan merupakan sebuah disiplin ilmu yang khusus mempelajari, meneliti, dan membahas tentang tingkah laku manusia yang terdapat dalam pendidikan, di antaranya tingkah laku belajar dari siswa, tingkah laku mengajar dari seorang guru, dan tingkah laku belajar mengajar yang terjadi akibat adanya interaksi antara guru dan siswa. Secara besar, pokok bahasan dari psikologi pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pokok bahasan mengenai belajar, yang mana di sini membahas tentang teori, prinsip, dan ciri dan perilaku para siswa. Yang kedua, pokok bahasan tentang proses belajar. Dalam pembahasan ini membahas tentang tahapan pembuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, proses bahasan mengenai situasi belajar, yang mana di sini membahas tentang suasana dan keadaan lingkungan, baik bersifat fisik maupun non-fisik, yang pasti berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Selanjutnya, yang keempat, peran psikologi terhadap pendidikan. Psikologi pendidikan sudah menjadi dasar dalam pembentukan, pembelajaran, pengembangan,
sistem belajar mengajar, dan penilaian dalam dunia pendidikan. Peran ilmu psikologi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Secara psikologis, pengembangan diri siswa didasarkan pada kemampuan, perkembangan motivasi, sikap, dan tingkah laku siswa. Proses pembelajaran merupakan proses dari input ke output. Proses input ke output itu memerlukan sebuah kurikulum sebagai dasar pembelajaran, dan hal-hal itu memerlukan hakikat dari psikologis pendidikan. Yang kedua, peran psikologis terhadap sistem pembelajaran. Dengan teori-teori psikologi yang mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku, psikologis juga menjadi ilmu dalam memengaruhi sistem pembelajaran dalam dunia pendidikan. Siswa menjadi lebih sungguh-sungguh dalam belajar ketika psikologisnya dibimbing oleh guru dengan baik. Dengan pendekatan psikologis dari guru lewat interaksi dan komunikasi yang menyenangkan, menjadi proses pemahaman pembelajaran kepada siswa menjadi lebih mudah. Peran psikolog yang ketiga, peran psikolog terhadap sistem penilaian. Psikolog juga memiliki peran terhadap sistem penilaian pendidikan. Contohnya adalah ketika tes psikolog untuk mengetahui tingkah kecerdasan siswa, tes bakat untuk mengetahui bakat yang potensi dimiliki siswa, sehingga guru lebih mudah dalam membantu mengembangkan potensi siswa.